Pak Lurah. Ada apa? Apa-apa ada. Saya mau ngomong sama Pak Lurah. Silakan. Sebagai warga, saya mau protes pada Pak Lurah. Silakan. Sebagai warga punya hak bicara kepada lurah. Lurah akan menampung bicara warga. Maka dari itu silakan sebagai warga ngomong kepada lurah. Dan lurah akan menampung laporan dari warga. Maka jangan ragu-ragu sebagai warga bicara kepada lurah. Dan lurah pun tidak akan ragu menampung bicara warga. Jo, ada balik. Bunuh lurah begini hukumnya berapa bulan? Ini ada persoalan penting yang harus saya bicarakan pada Pak Lurah. Bagus. Persoalan yang penting mari kita bicarakan. Sebab yang kita bicarakan pastilah persoalan yang penting. Sebab kalau tidak penting, buat apa untuk kita bicarakan? Maka dari itu mari kita bicarakan sebab ini merupakan persoalan yang penting. Maka karena penting mari kita bicarakan. Bawa tali, Jo. Buat apa? Aku mau bunuh diri. Pak Lurah. Ya. Saya ini serius. Saya 2 rius. Oke, kono ya. Saya ini heran. Di desa Bangun Jiwo terjadi tawur massa. Yang mana warga pada tawuran, jika salah-salah nyawa mereka melayang sia-sia. Harusnya para tokoh masyarakat, para pejabat ini bisa menghentikan tawur massa. Ini kok malah diem pada enak-enakan seolah-olah malah tontonan yang menarik. Ini bagaimana tanggung jawabnya di mana? Pak Kedut? Ada apa, Lek? Sampean anggota polisi. Betul kayak kia masa supir becak. Sampean anggota polisi, kenapa ada tawuran kok tidak segera menghentikan, malah penonton enak-enakan kayak begitu? Mestinya sampean ambil tindakan menghentikan tawur massa itu. Jur carane kepriwe, Lek? Kok malah takon carane kepriwe? Nek sampean tanya begitu, copot seragamnya biar saya yang pakai seragam. Loh, nanti dulu, Lek. Menghentikan kekerasan itu tidak bisa dengan cara pidato, tidak bisa dengan cara memohon-mohon. Orang menghentikan kekerasan kue juga harus dengan cara tegas. Cara tegas itu juga biasanya wujudnya keras. Sementara polisi kalau melakukan tindakan tegas, melakukan tindakan keras, polisi dihadang dengan pasal HAM. Nang kene ki, Lek, judek, Lek. Melas tenan ki, Mas. Lah nek polisi neng Lokro, polisinya itu sudah kemudian apa namanya, pesimis, terus warga masyarakatnya gimana? Mas Parjo, Ada apa, Dik? Sampean anggota TNI? Betul. Saya bukan anggota Hansip. sampean anggota TNI mengapa tidak berani ambil tindakan terjadi tawur massa? Jadi dulu. TNI itu wilayahnya, ranahnya ada di pertahanan keamanan. Kalau yang berhubungan dengan ketertiban masyarakat itu tanggung jawabnya kepolisian. Tentara akan bergerak kalau diminta bantuan dari kepolisian. Maka dari itu saya nggak bisa bergerak nih. Kok nggak bisa sebabnya? Ya itu tadi. Sebab saya di wilayah pertahanan keamanan. Sebab kalau nanti tentara bertindak itu
Kalau tentara bertindak sendiri itu namanya menyalahi prosedur. Maka dari itu perlu mengapa tentara tidak berani bergerak menghentikan tawur massa? Sebab itu malah teles kabeh. Basah semua, banjir ini. Wes. Pak Lurah, sampean sebagai lurah baru. Justru sekarang tunjukkan prestasi sampean, tunjukkan kompetensi sampean, tunjukkan potensi sampean untuk menghentikan tawur massa yang mana kalau tidak hati-hati ini nanti bisa banyak nyawa melayang sia-sia. Nah itu. Saya akan pelajari persoalannya lebih dulu. Setelah saya pelajari, saya akan koordinasi. Setelah koordinasi, baru saya kemudian ngambil tindakan. Rakyatnya selak modar. Ya inilah kaderisasi pemimpin di negara ini pun bermasalah. Seharusnya sebelum orang mencalonkan diri jadi pemimpin, dia sudah menguasai persoalan terlebih dahulu. Dia harus memahami persoalan terlebih dahulu. Kemudian ketika menjabat tidak belajar persoalan, tapi menyelesaikan persoalan. Bukan kok menjabat baru mempelajari persoalan. Rakyatnya selak mudar kok lagi sinau. Pak Mutin. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Aku udah sembunyi kok ya juga masih diteriaki. Kamu juga gitu Mbak Mutin. Saya tahu itu yang tawur itu siapa. Seharusnya yang namanya agama itu menjadi sinar pencerahan di atas dunia. Agama menjadi cahaya di muka bumi. Kalau sekarang agama diseret-seret ke politik, lantas siapa yang memberi cahaya bagi kehidupan? Makasih Mbah. Sadarlah Mbah, jangan dicampur aduk. Inilah yang perlu kita sadari Mbah. Maksudnya apa kayak begitu itu? Lantas siapa yang harus menjernihkan hati kita? Lantas siapa yang memberi cahaya bagi kehidupan kita? Siapa yang akan memutihkan politik itu? Yang kebanyakan politik menjadi kotor itu? Lawang yang bodoh kamu oleh. Yang goblok itu kamu. Ini bisanya cuma goblok-goblokin orang. Loh lah yang buktinya kamu goblok betulan kok. Loh kamu minta pada orang-orang ini suruh menyelamatkan rakyat. Lah wong ini orang-orang yang cari selamat kok suruh menyelamatkan rakyat. Maka dari itu saya mengajak, yuk kita ajak seluruh elemen bangsa ini supaya sadar melakukan mawas diri, koreksi diri. Kekurangannya ada di mana, kelemahannya ada di mana, kelebihannya ada di mana. Kemudian kita melakukan perubahan besar dan mendasar. Wih, perubahan apa itu? Loh, revolusi. Edan kamu? Mau pengen gegeran? Nanti dulu. Revolusi itu bukan revolusi amu-amuan. Belum tentu revolusi itu yang obong-obongan. Bukan. Lah terus revolusi apa? Bung Karno pernah bilang, revolusi belum selesai. Artinya bangsa ini perlu merevolusi diri. Dari bangsa terjajah menjadi bangsa berdaulat. Menjadi bangsa rendah, menjadi bangsa bermartabat. Dari menjadi bangsa miskin menjadi bangsa sejahtera. Itu. Sebab begini saya kasih tahu. Apa? Penelitian dunia menyebutkan 50 tahun yang akan datang. Perut masyarakat dunia sangat tergantung kepada sumber daya alam Indonesia. Pertanyaannya, sebelum kita mengenyangkan masyarakat dunia, mampukah kita mengenyangkan perut masyarakat kita sendiri? Kalau tidak,
kita akan selalu menjadi jongos di rumah sendiri, tidak pernah akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka yang penting sekali lagi kita harus melakukan mawas diri, menakar keberanian untuk perubahan. Siapapun, presidennya, menterinya, tentaranya, polisinya, senimannya, mahasiswanya, sampai sopir angkotnya pun semua harus mawas diri untuk menakar berani, berubah dari bangsa kecil, bangsa hina menjadi bangsa besar, bangsa berdaulat, bangsa bermartabat, bangsa yang mampu menyinari dunia. Oh gitu ya. Kalau tidak segera mawas diri, kita tidak segera melakukan perubahan bagi bangsa ini, tidak mustahil, kalau tak lama lagi bangsa ini bisa bubar, negara ini bisa bubar, Le.